Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya membuat video ini sebagai sebuah tanggapan atas tawa polos yang ditunjukkan oleh Bunda Korla yang memperlihatkan kebingungannya ketika ada yang mengajaknya ngobrol tentang konsep Tuhan di dalam kekristenan. Allah disapa sebagai Bapa. Nah, beriman akan Allah sebagai orang Kristen itu artinya kita mengimani Allah Tritunggal. Dan Tritunggal itu bukan tentang tingkatan bahwa ada Allah yang tinggi, yaitu Bapa, dan ada Allah yang rendah, yaitu Anak, atau ada Allah yang lebih daripada satu jumlahnya. Jadi begini, dalam beriman itu selalu kita membutuhkan bahasa. Relasi itu perlu dibahasakan untuk pengungkapannya. Beriman atau berelasi dengan Allah itu menjadi tidak jelas kalau tidak dibahasakan. Dan agama adalah sebuah komunitas institusi yang menetapkan secara formal bahasa-bahasa untuk menyatakan iman. Dan itu ditujukan terhadap komunitasnya atau pada penganutnya. Jadi komunitas agama A misalnya tidak bisa dipaksa untuk setuju dengan bahasa-bahasa iman terhadap suatu komunitas agama B. Apa yang terdengar lucu bagi komunitas agama A bisa jadi merupakan ungkapan terdalam bagi agama B. Contoh, dalam kekristenan, Allah disapa sebagai Bapa. Mungkin terdengar lucu bagi si A, tapi tidak bagi si B, sebab bagi si B itu ungkapan terdalam saat menyapa Allah Pencipta. Karena itu, kalau ingin mengerti dengan baik suatu hal tentang sebuah ajaran iman, tidak ada cara lain selain kita mengimaninya dulu. Seperti kata Santo Thomas Aquinas, credo ut intellegam. Saya beriman supaya saya mengerti. Jadi, jika ada ajaran agama yang bisa begitu mudahnya dimengerti, tanpa perlu mengimaninya dahulu, saya sangka itu bukan agama, tapi ilmu matematika. Bisa berhitung sampai miliaran bahkan triliun tanpa harus pegang uang nyata. Sebab saudara-saudari, kita harus pahami bahwa agama Kristen itu terbentuk dari pengalaman iman, bukan dari rumus teoretis, bukan dari lembaran-lembaran yang berisi huruf-huruf yang diturunkan dari langit. Agama Kristen bukan seperti itu. Iman Kristiani itu lahir dari pengalaman para rasul. Ada 12 orang yang hidup bersama dengan Yesus. Ingat, dicatat di sini, yang hidup bersama dengan Yesus. Iman kekristenan itu lahir dari pengalaman 12 rasul bersama Yesus. Jadi, untuk bisa menerima dan untuk bisa mengerti ajaran iman Kristiani, kita harus hidup juga bersama dengan Yesus, seperti para rasul. Dan kita harus terikat dalam komunitas para rasul, yaitu gereja. Karena tidak ada Yesus di luar gereja. Kalau ingin kenal Yesus yang benar, masuklah dalam gereja. Inilah yang disebut inisiasi bagi orang yang mau jadi Kristen. Dalam tata cara orang Katolik, jika ada orang yang mau jadi pengikut Kristus, maka orang tersebut wajib ikut tahapan-tahapan. Ada katakumen, ada pembaptisan, ada krisma, ekaristi. Prosesnya panjang. Ya, seorang bayi saja tidak langsung mengenali ibunya ketika dia dilahirkan. Meskipun ia minum ASI dari ibunya. Hidup tinggal bersama adalah kunci untuk mengenali. Beriman itu berarti mengenal, proses pengenalan. Jangan mengandaikan kita langsung kenal Yesus. Jangan merasa sudah Kristen ketika kita mampu melawan Islam. Banyak orang yang pindah ke Kristen tampil untuk menghina Islam. Saya menjadi sangat heran sebenarnya karena orang-orang itu belajar tentang Yesus dari versi yang mana. Saya sangat menjamin kalau di Katolik tidak akan terjadi hal yang seperti itu. Kita kembali saudara-saudari. Iman Kristiani itu mengajarkan firman Allah itu jadi manusia. Allah memiliki sabda atau firman, dan firman itu jadi manusia, dan itulah yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Firman Allah adalah diri Allah itu sendiri. Firman itu menyatakan diri bukan di telinga orang, tetapi dalam kehidupan nyata orang.
Nah, ini penting. Sekali lagi, firman Allah itu menyatakan dirinya bukan di telinga, tetapi dalam kehidupan nyata. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus memiliki visi yang disebut Tritugas Yesus, yaitu imam, nabi, dan raja. Maka dalam perjalanan Yesus, kita akan menjumpai 3 tugas yang dia lakukan ini. Dia tampil sebagai nabi yang berkeliling, mengajar, mengecam, meneguhkan, dan lain-lain. Dia menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Dia akhirnya digelari juga sebagai anak. Ia mengorbankan diri, menguduskan. Dia melayani, dan lain sebagainya. Semua yang Yesus buat adalah misi Sang Firman Allah. Firman yang biasanya, seperti saya katakan tadi, hanya menjadi konsumsi telinga, kini menjadi konsumsi seluruh panca indera. Inilah misteri iman Kristiani. Kalau ingin mengalami sabda Allah yang hidup, itu Anda akan jumpai di dalam kekristenan. Allah bukan hanya ditangkap dengan telinga, tetapi dengan seluruh panca indera kita. Kita melihatnya, kita menghirupnya, kita mengecapnya, dan kita merasakannya. Melalui mata, hidung, lidah, kulit, dan telinga, kita mengalami sabda Allah. Sabda Allah menjadi lengkap dirasakan dan dialami manusia di dalam kekristenan. Artinya Allah hadir dalam seluruh kenyataan manusia sebagai rekan nyata manusia. Nah, saudara-saudari, ketika kembali ke hakikat yang sebenarnya, Sang Firman itu tetap hidup dalam diri gereja. Sehingga gereja disebut tubuh mistik Yesus Kristus. Pengalaman bersama gereja menjadi kunci untuk mengenal Yesus. Jadi, jangan paksa diri mengerti Yesus. Jangan paksa diri mengerti iman Kristiani kalau kita tidak mau masuk dalam komunitas gereja. Dan jangan juga menertawakan jika enggan memasukinya. Bahasa iman antar agama itu berbeda-beda dan sangat tidak etis kalau kita saling menertawakan. Bingung boleh, tapi jangan menertawakan. Saudara-saudari, lihat atas penjelasan saya ini, betapa kita butuh waktu tenang untuk bisa mendengarkan tentang pewartaan, tentang penjelasan yang demikian ini. Kalau iman diperdebatkan secara kusir, saya banyak sekali melihat di YouTube debat-debat kusir tentang agama yang seringkali tidak nyambung. Dan muncul desakan-desakan untuk segera menjawab, harus dijawab dalam waktu beberapa detik. Dan tidak diimbangi dengan kesediaan untuk mendengar dalam keheningan. Maka yang jadi adalah diskusi konyol. Saya merasa banyak diskusi perdebatan iman, itu perdebatan yang bernuansa kebodohan sebenarnya. Berbicara ajaran iman itu membutuhkan ruang dan waktu khusus, dan jangan sekali-kali berdebat kusir tentang iman untuk sekedar menunjukkan siapa yang hebat, siapa yang tidak. Anda tidak sedang mewartakan Yesus dengan cara itu. Anda sedang mewartakan hebatnya diri Anda atau bodohnya diri Anda. Saya sangka Allah juga kecewa dengan ciptaannya yang saling mengolok penciptanya, padahal manusia diciptakan oleh pencipta yang sama. Juga untuk para pewarta, para penginjil, dan para pengkhotbah, misionaris atau apapun istilahnya, jangan mewartakan Yesus seperti Yesus itu murahan saja. Jangan pertaruhkan Yesus dengan kemampuan logikamu, atau jangan pertaruhkan Yesus dengan mengandalkan kecakapan komunikasi yang Anda miliki. Ya. Kebenaran iman tidak diukur dari apakah Anda hebat berdebat, apakah Anda hebat dalam logika, fasih berkomunikasi, hebat menyusun argumentasi. Bukan itu konteks iman kita. Iman itu bukan ladang perdebatan. Dan saya juga ingin berpesan, jangan ngomong iman untuk menambah jumlah anggota. Kemenangan kekristenan itu bukan tentang jumlahnya banyak atau sedikit, tetapi tentang apakah hadirnya orang Kristen bisa membuat suasana surga itu terjadi di bumi seperti doa Bapa kami. Jangan berlomba untuk terlihat hebat di mata pemeluk agama lain. Saudara-saudari, saya sangka kemenangan-kemenangan yang seperti itu adalah sebuah kemenangan murahan versi setan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.